Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kembali bermajlis, bisa kembali menikmati indahnya majlis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengikuti majlis-majlis ilmu. Kenapa saya katakan harus senantiasa sabar? Karena banyak tantangan, banyak hal-hal yang lebih nikmat di luar sana daripada duduk di majelis ilmu. Lama ngopi daripada duduk di majelis ilmu. Tapi bagi kita yang sabar, maka insya Allah apapun tantangannya akan bisa kita hadapi. Kenapa saya kata pula harus ikhlas? Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dan ibadah itu mesti dilaksanakan ikhlas karena Allah. Kalau kita duduk di majelis ilmu ikhlas karena Allah, selama kita duduk di majelis ilmu itu, maka akan menjadi ibadah, akan dicatat sebagai sebuah amal soleh yang insya Allah akan memberikan pahala dan kebaikan. Mudah-mudahan pada malam hari ini apa yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu, insya Allah bisa kita dapatkan. Diturunkan ketenangan jiwa, diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat, dan menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluknya di atas langit sana. Itu semua fadilah yang disampaikan oleh Nabi kita bagi mereka-mereka yang senantiasa berada di majelis ilmu. Ikhwati fillah, salawat dan salam sama-sama kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, yang harus senantiasa kita doakan, dan doa kita untuk dia itu adalah membuat kita menjadi mulia. Doa yang kita berikan dalam ungkapan salawat dan salam, sesungguhnya kitalah yang menjadi mulia dengan salawat dan salam itu, bukan Nabi. Sebab Nabi tidak perlu ke salawat. Andaikan kita tidak bersalawat kepada beliau, ini selamat tidak? Masuk surga tidak? Terhapus tidak dosanya? Itu apa yang ucap selamat? Jelas pasti selamat. Berarti selawat dan salam yang kita ucapkan untungnya adalah untuk kita. Satu selawat yang kita ucapkan, maka balasannya oleh Allah sebanyak 10 kali. Mari sama-sama kita ambil kemuliaan diri kita dengan cara memperbanyak selawat untuk beliau. Dan pastikan selawat yang kita ucapkan kepada beliau merupakan selawat yang benar, yang tidak menempatkan beliau lebih dari yang seharusnya. Karena banyak kali selawat
yang dibuat-buat oleh kelompok-kelompok tertentu, yang selawat yang dibuat-buat itu kadang mengalahkan selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam namanya. Ada selawat Al-Fatih, katanya lebih afdal dari membaca Al-Quran. Coba bayangkan, membaca selawat yang dibuat ulang lebih afdal pula daripada membaca Al-Quran. Ini tentu sesuatu yang sangat tidak pantas. Maka benarkan diri kita dalam mencintai beliau. Kita cintai dia dengan cara-cara yang beliau ajarkan. Ikhwati billah, mudah-mudahan semua kita insyaallah layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau di hari mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah, mencoba untuk membaca penggalan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini kita melanjutkan apa yang sudah sebelumnya kita bahas, yaitu awal-awal dakwah dari periode dakwah Nabi, di mana beliau memulainya di kota Mekah, disebut dengan periode Makkah. Kalau nanti setelah hijrah disebut dengan periode Madinah. Sekarang kita masih berada pada periode Makkah. Ciri utama yang sudah kita sampaikan sebelumnya, periode Makkah itu adalah meluruskan akidah dan keyakinan, mengingatkan sahabat kepada akhirat, mengingatkan sahabat kepada kehidupan setelah kehidupan di dunia, mengingatkan para sahabat kepada siapa yang telah memberikan kehidupan itu sendiri, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ada satu pembahasan yang ada dalam buku kita ini, salah satu caranya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan mereka kepada kehidupan akhirat dengan cara mengingatkan mereka kepada akan datangnya hari kiamat, kemudian wasful jannah fil Qur'anil Karim. Allah mensifati, menjelaskan sifat-sifat surga yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepadanya di hari akhir kelak. Oleh karena itu kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran yang turun di awal-awal, sedikit sekali di antara ayat itu yang tidak menyebutkan keadaan hari kiamat, dan sedikit di antara ayat-ayat yang tidak menyebutkan tentang surga, tentang keadaan orang-orang yang mendapatkan nikmat di dalam surga, tentang mereka-mereka yang mendapatkan azab di dalam neraka ketika mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri atau sebahagian besar dari ayat-ayat yang diturunkan di awal-awal dakwah Nabi pada periode Makkah, itu menceritakan ahwal yaumil qiyamah. Dan seperti apa surga yang akan didapat itu. Surga itu la matsila lahu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terlihat oleh pandangan mata kita, belum juga terdengar hakikatnya oleh telinga, dan tak terlintas oleh hati kita. Maka seandainya kita melihat pemandangan yang sangat indah, berarti surga lebih indah dari itu. Andaikan ada orang menceritakan tentang satu keadaan yang sangat nyaman,
Dah ngodek telinga awak. Berarti surga lebih nyaman dari itu. Itulah maksud ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at. Dan ayat-ayat Al-Qur'an di awal itulah intinya tentang ahwal al-qiyamah, kemudian tentang nikmat-nikmat surga, sekaligus tentang betapa dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan beberapa contoh. Tentu saja ini akan sangat banyak contohnya, tapi kita ambil beberapa ayat yang memang itu adalah menceritakan tentang hari kiamat. Bagaimana kekuatan dan maha besarnya Allah yang memang Dia yang mengatur alam ini. Dia yang menciptakan, Dia pula yang menghancurkan. Semua datang dari Allah. Salah satunya dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah, mereka wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidaklah memuliakan Allah sesuai dengan yang seharusnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi jami'an, semuanya. Kenapa dikatakan bumi semuanya? Karena bumi itu berlapis-lapis. Dikatakan bahwa ada tujuh lapis bumi. Sebagaimana juga ada tujuh lapis langit. Sekarang Allah katakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi yang sebegitu luas, yang berlapis-lapis itu berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was-samawati matwiyatun biyamini. Was-samawat, langit yang berlapis-lapis itu pula, langit yang begitu luas itu, matwiyatun biyamini, digulung oleh Allah biyamini, dengan tangan kanannya. Kalau awak menggulung lapiak dua tangan, lapiak pun tak lelah bagaimana, tak bisa cik lah. Tapi Allah, langit yang berlapis-lapis, ada 7 lapis langit, dan tak ada orang yang tahu berapa luasnya langit itu. Hanya Allah yang tahu. Matwiyatun biyamini, Dia gulung semua langit itu nanti pada hari kiamat biyamini, dengan tangan kanannya. Subhanah, maha suci Allah, amma yusyrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari segala yang mereka syirikkan. Karena orang jahiliyah melakukan satu perbuatan yang mensyirikkan Allah, bahkan menghinakan Allah, dan mereka tidak kenal dengan kebesaran dan kekuatan Allah. Ketika Rasul membawa ayat ini, dibawa oleh Jibril dan disampaikan, di situ tergambar betapa dahsyat, maha besarnya, maha kuatnya, maha kuasanya Allah. Langit yang sebegitu luas dan berlapis-lapis, Dia gulung nanti pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Wa nufikha fis suri, ditiupkanlah sangkakala itu, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Sa'iqa man fis samawati, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua makhluk Allah menjerit ketakutan. Bahkan gunung-gunung saja bisa berterbangan ketika sudah ditiupkan sangkakala itu.
illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada yang tidak hancur, ada yang tidak binasa pada saat itu, walaupun pada akhirnya nanti juga akan binasa. Maka ini kalau kita tengok penjelasannya dari para ulama, siapa yang dikehendaki oleh Allah itu? Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk tidak mati dulu? Kan semuanya bisa mati itu. Tapi ada yang dikehendaki oleh Allah. Maka secara ringkas bisa kita baca penjelasan para ulama, dikabarkan bahwa yang terakhirnya akan mati itu adalah malakul maut. Ini itu kan cabik nyawa kan. Ini mati juga tuh enggak? Terus apa kamu cabik nyawa? Dan dia yang terakhir. Maka ketika dia sudah mati, benar-benar yang hidup itu hanya Allah. Dan terbuktilah kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua diri, semua jiwa akan merasakan kematian. Ada analisa yang cukup menarik ketika dikatakan, kenapa Allah tidak bilang semua jiwa mati? Kan kullu nafsin tamut. Kan itu saja, semua jiwa mati. Tapi Allah bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa merasakan kematian. Berarti kematian itu sebuah rasa. Dan masing-masing kita punya rasa yang berbeda pada kematian itu. Matinya sama, tapi rasanya beda. Ada orang yang mati sakit, ada orang yang mati diterkam binatang buas, ada yang mati ditabrak, ada yang tidur tahu-tahu mati. Tidak jago sudah tuh. Adakah rasa kematiannya? Pasti ada. Karena Allah yang bilang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah tidak bilang semua jiwa mati, tapi semua jiwa pasti merasakan kematiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, ternyata dia juga merasakan sakaratul maut. Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Semua kita akan merasakan itu dengan cara yang berbeda-beda. Ikhwati fillah, nah ternyata dia yang mencabut nyawa itu sendiri pada akhirnya ternyata juga akan mati. Maka ketika dikatakan illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, pada saat sudah ditiupkan trompet itu, ternyata ada orang yang atau ada di antara makhluk Allah yang memang masih bertahan di atas kehendak Allah karena ada fungsinya, bukan karena Allah membutuhkan dia untuk dipertahankan. Tidak, karena semua itu bukan karena kebutuhan Allah. Tidak ada satupun makhluk Allah yang dibutuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah sedang menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Lalu ditiupkan trompet itu sekali lagi, fa idzahum qiyamun yanzurun. Ketika itulah mereka qiyam, berdiri, bangkit. Maka ada trompet sangkakala yang tujuannya adalah untuk mematikan, dan ada pula trompet suara yang kedua untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali. Itu dalam buku Huru-Hara Hari Kiamat ada fitnah akhir zaman. Itu buku salah satunya ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Itu bicara tentang ahwal, tentang keadaan hari kiamat. Ada juga yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Perjalanan Panjang di Hari Mahsyar, kalau nggak salah. Perjalanan panjang dari mahsyar. Kapan mulainya perjalanan panjang itu?
setelah mereka kembali dihidupkan. Jadi ada riwayat mengatakan pada tiupan yang kedua itu kan semua mati. Lalu ruhnya makhluk hidup itu diletakkan pada trompet yang tadi itu, dan ketika ditiup pada untuk kali yang kedua, masing-masing roh mencari jasadnya. Dan tidak ada tertukau. Kok sampai tertukau sudah? Nggak ada yang tertukar. Berapa banyak makhluk Allah yang dibangkitkan begitu? Manusia berapa jumlahnya? Tapi masing-masing tahu mana jasadnya, karena jasad kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal dari kebangkitan itu dari ajbuz zanab. Ada sebuah hadis ketika kita dikuburkan, ketika kita mati, semua fisik kita hancur illa ajbuz zanab. Ajbuz zanab itu ada pada bagian belakang. Ada tulang pada bagian belakang, itu yang tidak hancur. Dan dari situ kemudian ditumbuhkan kembali. Persis seperti semula. Dan ketika sudah sempurna kembali, tidak akan payah adalah ta'ala. Sedangkan membuat daya lunado, jadi ado bisa. Apalagi mengembalikan apa yang sudah. Maka mudah bagi Allah itu. Itu semua adalah kerja-kerja mudah yang tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah. Pada saat sudah sempurna kembali, ketika itulah ruh kembali kepada jasadnya, dan yang pertama kali yang akan bangkit berdiri itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan di buku yang tadi itu, Huru-hara Hari Kiamat, Perjalanan Panjang Menuju Mahsyar. Itu ada hadis-hadis dan sebagian sudah ditahqiq, banyak hadis yang sahih. Karena perlu juga melihat hadis seperti itu kadang-kadang datang dari riwayat yang tidak benar. Tapi para ulama punya jasa besar ketika mereka memberikan penjelasan tentang hadis itu. Nah, jadi itu di antara ayat, dan ada banyak ayat panjang di sini diceritakan dalam surat Az-Zumar. Itu ketika dikatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, nanti digiring manusia itu berbondong-bondong, berombongan-rombongan. Ada serombongan menuju neraka, serombongan menuju kepada surga. Itu semua Allah ceritakan dalam Al-Qur'annya, di mana tujuannya hanyalah untuk mengingatkan kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, yang abadi setelah kita hidup di dunia. Kita tinggal punya pilihan, ada dua pilihan nanti. Yang pertama ketika dikatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Jadi orang-orang kafir digiring pula menuju nerakanya Allah, berbondong-bondong, berombongan-rombongan, sampai ketika mereka datang tiba di pintu neraka itu, futihat abwabuha, dibuka pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha, berkata kepada mereka penjaganya. Berarti neraka ada penjaganya, sebagaimana surga juga ada penjaganya. Apa kata penjaganya? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Bukankah dulu sudah datang kepada kalian utusan-utusan? Ada rasul-rasul yang diutus dari kalian sendiri, di mana mereka membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Mereka sudah mengingatkan kalian dengan pertemuan hari ini nih. Bukankah dulu sudah datang itu? Qalu bala. Iya tianya. Tapi tidak ada lagi arti penyesalan. Tidak ada lagi arti dia menyesal. Iya dia dulu datangnya. Yang ada hanya kesiapan untuk menanggung akibatnya. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Pantas untuk orang-orang kafir itu untuk mendapatkan azabnya Allah. Karena ketika Rasul itu datang, mereka tidak menerima dan tidak mau mengikutinya.
qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam jahanam itu, kekal di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Itu tempat yang paling buruk bagi orang-orang yang mutakabbirin, orang-orang yang takabur, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Tapi ada rombongan yang kedua. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa digiring pula, berombongan pula digiring sampai pula mereka ke pintu surga itu. Wa futihat abwabuha, dibuka pula pintu-pintu surga itu untuk mereka. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga-penjaga surga itu berkata kepada mereka, salamun alaikum, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Inilah ungkapan salam yang membuat seseorang itu paling berbahagia ketika penjaga surga mengatakan salamun alaikum. Dari ayat ini berarti nampak Allah menggambarkan di akhirat kelak akan ada surga, akan ada neraka. Dan semua itu diawali dengan peristiwa besar, yaitu hari kiamat, di mana Allah menggulung langit-langit itu dengan tangan kanannya. Ini ayat-ayat akidah seperti ini. Ini kewajiban kita adalah untuk mentadaburinya, masuk ke dalam hati, bukan justru untuk diperdebatkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak di antara orang-orang yang ketika ketemu ayat-ayat seperti ini, anda pelajaran dalam itu dan diambil, justru memperdebatkan bagian-bagian yang ada pada ayat itu. Apa contoh? Ketika Allah mengatakan was-samawatu matwiyatun biyaminih, langit-langit itu digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Itu pada hebat mereka akan tak tangan begini. Biai memperdebatkan, tak mungkin tangan kanannya sama untuk jawabnya. Nyok ayat Nabi pada saat menyampaikan itu didengar oleh sahabat. Leya, do sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, tu ada tu tangan kanan Allah Taala, ada bertanya. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah yakin dan mengimaninya. Lalu mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang dijanjikan. Ini kan perkara gaib. Ini masalah-masalah yang harus kita terima, bukan untuk dicerna oleh akalnya. Masalah gaib tidak ada yang akan selesai di akal. Tak satu pun masalah gaib yang akan terselesaikan oleh akal kita. Maka masalah gaib solusinya hanya wahyu. Dan ketika ada wahyu, disitulah kewajiban kita untuk menerima dan beriman. Jangan biaya di mata-mata. Nah, sekarang ingat ayat itu, percaya, dan dari situ dipahami kebesaran, kekuatan, keagungan, kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun. Itu contoh tadi doa, awak karpet aja tidak bisa sebelah tangan. Sekarang Allah dengan segala macam bentuk keluasan dan kebesaran, dan tidak ada ilmuwan hari ini yang tahu bapu jaga langit itu, bapu ukuran langit itu. Sampai itu tidak ada profesor yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, ini ayat-ayat Makkiyah yang memang menceritakan tentang ahwalul qiyamah, keadaan hari kiamat. Inilah yang ternyata yang mempengaruhi sahabat, jiwa sahabat, untuk kemudian mereka bisa menjadi
mereka bisa menjadi baik. Maka dikatakan bahwa ayat-ayat yang mulia seperti ini yang menjelaskan hari kiamat, mensifati surga-surganya Allah, fa asthara dzalika fi nufusis sahabah ayyama ta'thir. Inilah yang berpengaruh, yang sangat berpengaruh bagi jiwa-jiwanya para sahabat, dan dengan itulah mereka bisa taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah seandainya kita tidak meyakini atau kita tidak tahu, tidak pernah mengenali seperti apa dahsyatnya hari kiamat, jangan-jangan kita hanya menganggapnya hal yang biasa saja. Maka orang kadang ketika menceritakan hari kiamat banyak nenggolak-golak, dijadikan bahan tertawaan, padahal yang diceritakan adalah hari kiamat. Yang digambarkan oleh orang-orang tentang hari kiamat pasti lebih dari itu. Nah, oleh karena itu, agar jiwa kita menjadi tunduk kepada Allah, ternyata salah satu caranya adalah sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Al-Quran sendiri, yang dipraktekkan oleh Nabi kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia. Ternyata benar mampu merubah mereka menjadi baik. Maka lahirlah orang-orang seperti Umar. Umar tidak sekene niatnya untuk membunuh Nabi, tapi ketika sudah diberikan hidayah oleh Allah dan ikut memahami ayat-ayat yang seperti ini, ternyata sekeras apapun hati seseorang, tapi kalau dia siap untuk mengejar hidayah itu sendiri, Allah pasti akan memberinya. Dan ternyata orang-orang yang dulunya sangat membenci Nabi, tapi tidak mustahil dia menjadi orang-orang dijamin masuk surga. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Beberapa ayat yang lain yang menggambarkan tentang surganya Allah. Karena selain daripada hari kiamat, tentang ahwal hari kiamatnya, Allah juga gambarkan tentang surga, betapa nikmatnya di dalam surga. Apa yang akan kita nikmati di dalam surga itu? Surga yang bertingkat-tingkat, ada sungai-sungai yang mengalir, ada mata air surga. Mata air surga itu bahasa Arabnya selain daripada uyun, ada namanya salsabil. Dan banyak pula orang beri nama anaknya salsabil. Lahir anak perempuan kasih nama salsabila. Setelah ditengok ternyata salsabila itu adalah mata air surga. Dan ketika dibilang mata air, awak pernah nampak mata air? Pernah kan? Tetapi kalau yang ada di dalam surga, yang kesamaannya hanya pada nama, tapi hakikatnya pasti berbeda. Bahkan di surga ada khamar. Di surga ada khamar. Barang siapa yang sudah meminum khamar di dunia, dia tidak akan merasakan lagi khamar di surga. Jadi yang coba-coba minum khamar dulu gini. Tunggu saja khamar yang paling nikmat yang disediakan oleh Allah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok di antara ayat-ayat yang menceritakan tentang kenikmatan yang ada di dalam surga. Di antaranya, masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin lazzatil lisharibin wa anharum min asalim musaffa wa lahum fiha min kulli samarati wa maghfiratum min rabbihim. Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa itu, di dalamnya ada anhar, sungai-sungai, min ma'in ghairi asin, dari air yang tidak asin. Ghairi asin. Setengah di antara terjemahan yang ada tuh air
tidak seperti rasa air payau. Apa di payau? Ambau. Mengambang. Berarti ghairi asin. Air sungai di surga berarti tidak seperti itu. Dijelaskan pada yang berikutnya. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan sungai-sungai yang terdiri atau yang di dalamnya min labanin, terbuat dari laban, susu, lam yataghayyar ta'muh, yang tidak berubah rasanya sama sekali. Jadi itu tahu, kapan saja diminum rasanya sama seperti susu. Ada di antara surga-surga sungai-sungai yang ada di surga min khamrin, dari khamar, lazzatil lisyaribin, yang sangat nikmat bagi yang meminumnya. Khamar. Ini kesamaan pada nama. Maka sesuatu yang gaib ketika disebutkan dengan lafaz yang sama dengan yang nyata, itu untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Tetapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan nanti di dalam surganya kita bisa menikmatinya dan langsung mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kini itu tidak tahu yang baru khamar, lama ala khamar. Padahal khamar bisa memabukkan. Tapi khamarnya surga dia tidak akan pernah memabukkan. Yang ada justru lazzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Ada di antara sungai-sungai surga itu yang terbuat dari asalin. Air sungai itu dari madu musaffa, murni, asli. Madu asli. Kalau kawak madu asli apa? Poca-poca piong dia tiba di rumah itu asli kan. Kalau surga asalin musaffa, yang murni, bersih sama sekali dan sangat nikmat. Walahum fiha min kullis samarat. Bagi mereka di dalam surga semua buah-buahan apa yang mereka inginkan, mereka akan bisa menikmatinya di dalam surga. Wa maghfiratun mir rabbihim, dan keampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maghfirah itu memang berujung pada surga. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Bersegeralah menuju keampunan dan surga. Berarti maghfirah Allah akan melahirkan atau akan mendatangkan surga. Ikhwati fillah, kita jawab dulu suara azan. Insyaallah nanti kita sambung sedikit materi kita. Wallahu a'lam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Tadi sudah kita sampaikan beberapa ayat yang menceritakan hal-hal yang terdapat di dalam surga. Di antaranya adalah sungai-sungai surga. Ada sungai yang dari madu, ada sungai yang dari susu. Yang ternyata semua itu adalah nikmat yang tak mungkin kita rasakan sekarang di dunia. Nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara ayat-ayat yang juga mengatakan uyunul jannah. Kalau tadi sungainya, uyunul jannah itu mata air. Pernah nengok mata air? Kalau di Maroko itu di taman-taman Maroko itu mesti ada mata air. Dan itu langsung bisa diminum. Jadi kerajaan Maroko itu sudah dari sisi kebutuhan minuman bagi masyarakat, jarang yang boleh ayu sebetulnya tuh. Karena dari mata air itu langsung bisa diminum. Awak gak heran juga pertama timbul ya, saya minum WA-nya Wak kan? Ya Wak, enggak paham. Ternyata di antara mereka itu mahasiswi bawa botol minuman, ambil dari mata air itu. Dan langsung untuk diminum. Itu di dunia, Bro. Kalau di surga pasti bukan seperti itu. Pasti jauh lebih. Maka uyunul jannah. Ada mata air surga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Uyun di situ jamak dari ain. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam zilal naungan. Wa uyun, itu kenikmatan yang ada pada mata air yang di dalam surga. Dikatakan oleh Allah, fiha ainani tajriyan, fihima ainani nadhakhatan. Padanya ada dua mata air yang memancar. Ini kok dikatakan dua mata air? Apa yang dimaksud ini? Allah juga menjelaskan langsung apa yang dimaksud. Ketika dikatakan fihi ma'ainani nadhakhatan, ada dua mata air yang memancar. Itu dikatakan yang pertama ainul kafur. Awak yang tentu dua kafur apa? Kafur barus. Kafur barus. Rupanya kafur itu ada dalam Al-Quran. Dan itu untuk mensifati mata air yang ada di dalam surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, yang masuk surga itu mereka minum min ka'sin, dari gelas. Berarti di surga ada gelas. Kana mizajuha kafura. Minumannya itu dicampur dengan kapur. Tak ada pula kapur surga itu. Tapi yang jelas itu salah satu dari ain al-kafur. Yang kedua, ain at-tasnim. Ain at-tasnim. Karena juga dalam Al-Quran dikatakan wa mizajuhu min tasnim, yang sangat segar, sangat manis. Dan itu semua adalah sifat-sifat kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga bercerita tentang makanan ahlul jannah. Makanan ahlul jannah seperti yang ada dalam Al-Quran, wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Buah-buahan yang mereka pilih oleh anaknya buah apa. Berarti di dalam surga Allah menyediakan. Dan itulah kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab.
Ini piring-piringnya dari emas. Jadi kalau makan di surga, piringnya terbuat dari emas. Maka dilarang oleh Nabi untuk menggunakan piring-piring emas selagi kita di dunia. Kalau di dunia digunakan itu, dia tidak lagi menikmati di akhirat. Sama dengan khamar tadi, yang sudah mendahului khamar di dunia, dia tidak mendapatkan khamar di surga. Berarti tidak masuk. Ini berarti bahaya ini. Ini ancaman yang sangat berat. Padahal dulu orang-orang jahiliyah khamar itu bagi mereka itu kan satu hal yang biasa saja. Tapi ketika didengarkan oleh mereka dengarkan itu dari Nabi, semua mereka bisa meninggalkannya. Lah di tangan khamar itu deh kok, kayak minum aja lah. Disebutkan, dibacakan kepada dia ayat tentang khamar. Tinggal minum saja. Tapi tidak jadi dia minum. Karena ada ayat yang dibacakan kepadanya. Sesungguhnya khamar itu adalah perbuatan syaitan. Khamar, judi, undi nasib dan segala macam itu semua adalah perbuatan syaitan. Lah nak diminum tapi tidak jadi. Yang bisa melakukan itu hanya mereka-mereka yang punya iman. Kalau tidak ada iman tidak akan bisa. Minumlah dulunya, minum je lemahannya. Rekok bau tinggiannya. Tapi bagi mereka enggak. Ketika ada ayat dan mereka mengerti, maka mereka langsung percaya dan mengamalkannya. Itulah sebenarnya yang dituntut dari kita sebagai umat Islam. Tidak banyak tanya di hadapan ayat-ayat Allah atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Makanlah, minumlah hani'an. Apa bahasa hani'an? Sepuas-puasnya, bebas kalian, minumlah apa yang kalian inginkan, makanlah apa yang ingin kalian makan. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, disebabkan apa-apa yang telah berlalu. Karena dulu pada hari-hari masa di dunia dulu memang kalian sudah mempersiapkan diri untuk mendapatkan itu. Nah, jadi sekali lagi ini semua adalah cara Allah Subhanahu wa taala yang dipraktekkan oleh Nabi di tengah-tengah para sahabatnya untuk merubah jiwa dan pribadi. Memang mereka harus diingatkan kepada Allah, diingatkan kepada balasan-balasan semua kerja mereka di dunia, bahwa nanti di akhirat akan ada balasannya. Maka setelah ini nih dibahas pula oleh penulis buku tentang neraka, wasful jannah, wasfun nar, sifat-sifat neraka. Karena memang dua-duanya perlu untuk diketahui, dan itulah yang membuat orang taat, yang ketika didengarnya ciri-ciri surga mereka semangat untuk mendapatkannya, dan ketika didengarkan ciri-ciri neraka mereka bersemangat pula untuk meninggalkan semua bentuk kemaksiatan. Ada banyak poin, tapi saya ingin menyampaikan satu hal yang dari semua nikmat itu, dari semua kenikmatan yang ada, banyak yang tidak kita sampaikan di sini ya, karena ada juga pakaiannya ahli surga, perhiasannya seperti apa, termasuk diantaranya istima ahlil jannah. Nanti di dalam surga saling kunjung, saling mengunjungi. Sebulan lalu berkawan di dunia, dan ternyata dua-duanya semuanya masuk surga. Maka di surga nanti mereka akan saling berkunjung. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun.
Datang sebagian yang lain menemui sebagian yang lain lagi. Mereka sudah masuk ke dalam surga. Yatasaalun. Mereka bercengkrama, saling bertanya. Dalu awak cendeko ye. Ini kawan wak nandalunya. Itu bisa terjadi. Dipahami berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Saling berkunjung. Ada itu. Istima' ahlil jannah. Dikuatkan oleh ayat dan juga dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak yang ada dalam surat As-Saffat itu fa'aqbala ba'du ala ba'din yatasaalun qala qailum minhum inni kana li qarin. Jadi ketika berkunjung ketemu qala qailun minhum, di antara mereka ada yang berkata, ini sesungguhnya saya kana li qarin. Dulu saya punya kawan dekat, kawan akrab. Ini juga ayahnya. Berarti bisa saling. Mudah-mudahan kita saling berkunjung. Mudah-mudahan semua kita tetap taat dan nanti bisa masuk surga untuk kemudian saling berkunjung, saling bercengkrama, dan untuk mendapatkannya hanyalah taat kepada Allah. Tidak ada cara lain. Kalau seandainya kita mendurhakainya, justru yang kita dapatkan adalah kebalikannya. Berdoalah kepada Allah. Dan semua kita saling mendoakan. Saling mendoakan. Semoga kita semua tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, saya ingin mengakhiri dengan satu poin. Afdalu ma ya'tahu aw ya'tahu ahlul jannah. Apa yang paling afdal yang akan didapatkan oleh ahli surga? Dari semua yang diceritakan tadi, ada makan, ada minum, ada sungai dari madu, ada macam-macam, ada pakaian yang dari sutra, harir. Tapi ada yang paling afdal. Ada yang lebih baik dari itu semua. Apa yang lebih baik dari itu semua? Berdasarkan kepada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah." Kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berkata kepada mereka yang sudah masuk surga itu, apa kata Allah? Turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian ingin saya tambah nikmat itu? Inginkah kalian sesuatu yang saya tambah nikmat itu untuk kalian? Fayaquluna. Maka mereka yang masuk surga itu mengatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau telah membuat wajah kami cerah? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau telah membebaskan kami dari neraka? Ternyata kita sudah merasa cukup. Yang masuk surga itu apa yang dia nikmati sudah merasa cukup. Itulah yang pas untuk mereka rasakan. Lalu Nabi berkata, fayakshiful hijab. Lalu Allah buka hijab pandangan kita ini. Jadi pandangan kita ini ada hijabnya. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami buka hijab pandangan matamu, maka pada hari itu pandanganmu tajam. Di dunia terhijab. Tak bisa melihat kepada Allah. Nabi saja ketika Isra Mi'raj tidak melihat kepada Allah. Itu pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada di antara pendapat lain yang mengatakan melihat, tapi yang kuat tidak. Nah,
Fayakshifu al-hijab. Allah bukalah hijab mata mereka dan diberikan kesempatan untuk memandang kepada wajah Allah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Maka mereka tidaklah diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai minan nazari ila rabbihim, daripada memandang kepada wajah Rabb-nya. Berarti dari semua nikmat yang ada dalam surga, yang paling nikmat adalah memandang kepada wajah Allah. Ini sekali lagi cukup diimani, bukan untuk diperdebatkan. Apa contoh perdebatan? Tidak ada wajah Allah rodanya. Jangan-jangan orang-orang yang tidak percaya Allah punya wajah, tidak mendapatkan nikmat memandang kepada wajah Allah. Wal'iyadzubillah. Padahal melihat kepada wajah Allah lebih nikmat dari surga itu sendiri. Lalu dibacalah oleh Rasul ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka-mereka yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Kalau istilah ihsan dibawa kepada maratib agama, itu ihsan tingkat tertinggi. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Bagi mereka al-husna. Al-husna ini artinya adalah surga. Wa ziyadah. Ada tambahannya, ada bonus, ada plusnya. Surga plus. Apa bonusnya? Itulah yang ditafsirkan langsung oleh Nabi kita, an-nazaru ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah. Ternyata inilah afdal ma ya'tahu ahlal jannah. Yang paling afdal, yang paling baik yang diberikan oleh Allah untuk ahli surga adalah memandang kepada wajah Allah. Ada dua. Yang kedua, wa amma an ridwanillah, ketika Allah memberikan ridhanya, kepada ahli surga, itu berdasarkan kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu li ahli jannah, sesungguhnya Allah berkata kepada ahli surga, ya ahlal jannah, wahai ahli surga. Mereka berkata, labbaik rabbana wa sa'daik. Kata labbaik itu kan jawaban untuk ketika kita dipanggil. Wal khairu kulluhu biyadaik. Kebaikan itu semuanya ada di tanganmu. Fayaqul, lalu Allah berkata, hal raditum? Apakah kalian ridha dengan pemberian itu? Fayaquluna, ahli surga berkata, wa malana la narda ya Rabb. Kenapa pula kami tidak ridha wahai Rabb kami? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Sungguh engkau telah berikan kepada kami apa yang tidak pernah engkau berikan kepada makhlukmu. Fayaqul, lalu Allah berkata, ala u'tikum afdala min dzalik. Maukah kalian saya berikan yang lebih baik dari itu? Fayaquluna ya Rabb, ya Allah, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Apa yang lebih baik, yang lebih afdal dari itu? Fayaqul, uhillu alaikum ridwani. Saya halalkan untuk kalian semuanya ridwani, ridha saya. Fala askhat alaikum ba'dahu abadan, dan saya tidak akan pernah murka kepada kalian setelah ini selamanya. Kalau sudah tidak ada murka dari Allah, tidak ada marahnya sampai yang ada hanya ridha, berarti yang akan didapat hanyalah kenikmatan demi kenikmatan. Dan nikmat yang terindah lagi adalah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini sekilas terkait dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang surga Allah, tentang hari kiamat,
yang tujuannya tentu saja adalah untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada satupun kebaikan kita yang akan sia-sia. Tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan yang tidak akan dibalas oleh Allah. Tinggal kita berbuat baik sebatas kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kali ada peluang di hadapan kita untuk berbuat baik, berarti memang ketika itu Allah ingin melihat kita berbuat baik, untuk kemudian nanti disediakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira mungkin ini pembahasan kita pada malam hari ini. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada penjelasan lawan dari surga, yaitu neraka. Allah juga sampaikan seperti apa makanannya ahli neraka, seperti apa minumannya, seperti apa pakaiannya. Sandal neraka kayak apa? Sekali pakai manggaloga kauta. Tapak kaki nang kono tapi yang manggaloga. Dan ternyata itu yang paling ringan pula, yang nanti dirasakan oleh diantaranya pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita mendapatkan surga dan terbebas dari nerakanya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar